Di sekolah ini tempat saya mengajar. Saya Nurul Wahyu Hidayati, guru bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Dempet. Kali ini saya akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik role playing. Mari ikut ke ruang bimbingan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ya. Terima kasih sudah bersedia di dalam ruangan ini, meskipun ini lagi ada kelas meeting, tapi kalian sudah mau bersedia untuk datang ke ruangan ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Adakah yang pernah atau sebelumnya sudah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Oke, sebelum mulai kegiatan ini lebih baik kita berdoa dulu aja ya. Oke, semoga diberikan kelancaran, keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Dipimpin oleh si Faruk ya. Jangan Faruk dipimpin berdoa dulu. Sebelum kita mengawali kegiatan, baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Faruk. Untuk bahas tentang bimbingan kelompok ya. Jadi bimbingan kelompok itu layanan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa. Tidak terkecuali dalam dinamika kelompok untuk membahas masalah-masalah umum yang sedang terjadi di sekolah ini. Dan pada kegiatan ini Bu Nurul membuat atau topik tugas. Nah, topiknya itu adalah pengendalian emosi dalam perkelahian. Tujuan yang pertama, kalian bisa memvalidasi emosi. Yang kedua, mampu mengelola emosi. Dan yang ketiga, mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi untuk menghindari konflik atau perkelahian itu. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada hal yang perlu kita patuhi. Yang pertama, apa yang kita bicarakan dalam kelompok ini harus sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, penormatifan ya. Terus di dalam kelompok ini Ibu berharap itu sukarela, tidak ada paksaan. Dan apa yang terjadi di kelompok ini, misalkan kalian mengetahui hal yang tidak baik, misalkan nanti melihat si Zikra mengupil, nggak boleh dibicarakan di luar ya, cukup kita aja yang tahu, karena tidak semua yang kita lihat itu harus dibicarakan oleh orang lain ya. Ada 4 tahapan dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu tahap awal, terus yang kedua ada tahap peralihan untuk menandakan kesiapan kalian, yang ketiga tahap inti, dan yang terakhir adalah pengakhiran. Nah, sebelum memulai kegiatan Ibu mau menjelaskan, jadi bimbingan kelompok ini kita pakainya teknik role playing. Apa itu role playing? Ada yang tahu? Belum tahu ya. Jadi role playing itu bermain peran. Nah, dari bimbingan kelompok ini Ibu mengambil tema kan tentang pengendalian emosi dalam perkelahian, dalam mengatasi perkelahian. Jadi nanti kalian Ibu minta untuk beri skrip skenario, dan nanti ada beberapa siswa yang Ibu pilih untuk menjadi pemerannya. Tidak semuanya, ada yang berperan, ada juga yang mengamati. Terus sebelumnya ini ada daftar dulu, kalian isi. Ini silakan diisi dulu. Silakan diisi. Sudah. Saya mau tanya, di kelompoknya ada yang belum kenal? Karena berbeda kelas ya. Tapi alangkah baiknya dari per anak silakan menyampaikan atau perkenalan dulu, cukup simpel aja, nama sama kelasnya aja. Dimulai dari kanan atau kiri? Dari kanan. Oke, Mas Faruk silakan. Saya Faruk Akbar Syahidaya Karya, bisa dipanggil Faruk, dari kelas 12 MIPA 3. Saya Ahmad dari 12 MIPA 1. Saya Herwinda dari kelas 12 MIPA 3. Saya Dwi Nafisa dari kelas 12 MIPA 4. Oke, saya rasa kalian sudah kenal meskipun beda kelas ya, karena sama-sama kelas 3. Baik, untuk menyingkat waktunya, jadi setelah perkenalan ini Ibu mau menyampaikan, jadi sesuai identifikasi masalah yang Ibu temui di lapangan akhir-akhir ini, di 2 bulan terakhir ini, dan setelah sekolah itu normal, itu banyak terjadi perkelahian di sekolah kita, baik itu sama-sama kelas 2, kelas 3 atau beda jenjang ya. Menurut kalian sebenarnya itu terjadi karena apa nih? Menurut kalian? Dendam, terus apalagi emosi ya. Dan yang sering terjadi itu memang tidak hanya 2 orang yang bertengkar, tapi menimbulkan banyak orang. Jadi emosi adalah gejala fisik psikologis yang terjadi pada diri kita, yang berdampak pada sikap kita, perilaku kita, persepsi kita, dan menimbulkan ekspresi tertentu.
Di sini Bu ada poster kecil terkait dengan jenis emosi ya. Nah, yang mana ada 4 dasar emosi itu. Yang pertama, gembira atau rasa senang. Yang kedua, rasa takut. Yang ketiga, kesedihan. Dan yang keempat adalah amarah. Di dalam lingkaran ini seperti roda yang saling berbaur, yang bisa berubah namun saling mempengaruhi. Nah, dalam bimbingan kelompok kita hari ini, kita harus menyepakati waktu. Ibu pengen dalam bimbingan kelompok ini, kita menyepakati waktunya 45 menit. Gimana, setuju? Oke, setuju ya? Baik, dalam kegiatan ini Ibu akan membuat teknik role playing dengan tema perkelahian. Yang mana ya nanti ini skripnya, silakan dibaca, dipahami dulu. Yang bermain peran itu Nafisa, Bu Rotu Nafisa, kemudian Herwinda, Miko, Husna, Tio, Sarul sebagai pengamat ya, Zikra dan Akmal Zaki dan si Faruk. Silakan dibaca dulu, dilihat skrip senarionya, kalian diskusi. Kalau sudah siap kalian menyampaikan ke Bu Nurul, Bu saya sudah siap untuk berperan kayak gitu. Ya, kalian diskusi sebentar. Nanti direncanakan mau kayak gimana. Nanti kalau sudah siap langsung kalian berperan. Mau ditanyakan sebelum melakukan apa peran? Sudah ya. Faruk sudah ya. Jadi Dikra, Sarul siap ya mengamati temennya ya. Ya silakan kalian berperan sesuai yang Ibu Nurul skrip yang diberikan. Tapi untuk kalimat yang kalian ucapkan, ide itu kalian bebas, kalian inovasi sendiri. Saya satu, Mas. Ya. Aku memang. Yang benar ini ya? Oh iya. Tahu gimana? Jangan bertengkar deh. Jangan bertengkar, Mas. Maksudmu apa? Ya saya nggak sengaja. Kamu gak lihat ini basah? Beres sedikit doang. Kalau rusak gimana? Bisa ganti kamu, ah? Ya elah, tinggal keringin kek. Ya kalau cuma basah. Kalau rusak gimana? Bisa ganti kamu? Ya tadi ngapain kamu? Di kantin ini nyerobot-nyerobot menjadi jagoan kamu. Apa? Ganti kamu, ah? Apa? Hei, terakhir. Apa kau? Hah? Woi. Bu, ada orang yang bertingkat di sana. Siapa? Gak tahu, kelas 12 di Perda. Woi. Jangan benar-benar. Yaudah kita masuknya ke dalam BK dulu semuanya. Gimana awal kejadian tadi itu apa? Saat saya bersama teman-teman mau ke kantin, terus Faruk gak sabar menerobos. Yang mau nambahin? Jadi gini Bu, ceritanya. Awal mulanya kan kita mau pergi ke kantin. Baru sama teman-teman tuh Bu, mau beli es teh. Kan antri tuh Bu, otomatis kan masuk Faruk datang nyerobot antrian. Kita pas itu udah maklumin ya nggak apa-apa lah. Teman kita juga ada teman kita. Terus pas kita semuanya balik ke kantin, esnya si Miko itu nggak sengaja ketumpahan di sepatunya Faruk. Terus ya gitu tuh si Faruk kan anak yang bisa dibilang temperamen, lari sama itu. Apa? Dia sengaja, Bu? Enggak, tapi saya sudah minta maaf. Apa? Tapi kamu sengaja? Tapi saya minta maaf. Sudah. Tapi dia sengaja. Sepatu saya basah. Teman-teman juga sudah tahu kalau saya sudah minta maaf. Ya nggak teman-teman? Iya, tadi aku sudah minta maaf. Kan bahasa dikit kan ya nggak apa-apa toh. Tapi basahnya nggak dikit, Bu. Udah, kita tuh di sini untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Jadinya kamu sudah mengaku
kesalahan kamu, Bu. Ya udah iya Bu. Terus apa ini mau dendam-dendaman? Enggak toh. Ya. Ya udah, saling memaafkan aja. Jadi dari guru BK udah memberikan masukan. Dari kalian mau gimana? Masih dendam-dendaman atau mau baikan? Gimana, Niko? Faruk, Udah Bu, berikan aja Bu. baikan. Ya udah, saling jaga tangan. Maaf ya. Ibarat gak cuman diomongan aja, kelas dalam hati. Ya, Bu. Kalian kok gak salaman? Berikan semuanya. Minta maaf. Terima kasih sudah bermain peran sangat baik. Ya. Berharap ada hal yang manfaat dan hikmah yang ada yang sudah dilakukan oleh kalian. Untuk pelakunya sendiri nih yang temperamen, bagaimana kamu berperan itu ada kesulitan nggak? Sulit sekali. Kenapa sulitnya? Itu berbanding terbalik. Oh gitu. Seharusnya nih saya tanya ke guru BK-nya nih sama wali kelas. Ketika kalian sebagai guru BK ya nantinya mungkin ya atau wali kelas kalau menghadapi siswa seperti itu harusnya bagaimana? Harus sabar ya. Kalau untuk si Faruk sendiri ketika dihadapkan seperti itu harusnya bagaimana menurut kamu? Ya lebih mengontrol emosi aja sih Bu. Itu penting banget. Karena dampaknya banyak banget ya. Kayak tadi ada yang mengancam ya. Takut kan kalau sudah di luar tuh pasti banyak beberapa orang yang terlibat. Tidak hanya kalian yang bermasalah tapi juga pihak-pihak luar juga. Mungkin satu desa ya kayak gitulah. Itu banyak yang kena. Ya. Baik, untuk kesimpulannya bagaimana? Dari praktek bermain peran ini, menurut kalian pengendalian emosi itu harus yang bagaimana? Ketika kalian dihadapkan dengan situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, nah, kalian harus bagaimana? Harus memaklumi keadaan, berdamai dengan keadaan. Memaklumi keadaan, berdamai dengan keadaan ya. Ya, sama dan manusia itu kayak ibaratnya memang kadang salah, tidak padahal niatnya tidak mau mencari masalah, tapi karena ketidaksengajaan itu yang membuat kalian terpancing emosi gitu ya. Ini ada 8 cara untuk mengelola emosi biar kita tidak sering terjadi konflik dengan orang lain. Yang pertama, dilakukan dengan mengatur cara bernafas ketika sedang menghadapi rasa emosi yang tinggi. Selanjutnya ada reminiscence therapy. Mengingat hal yang baik yang kita lalui bersama seseorang atau hal yang membuat kita emosional bisa menenangkan. Jadi dalam hal ini misal si Faruk, dia kan sudah berteman dengan si Miko sangat lama, mungkin dari kelas 2 ya. Udah tahu baik buruknya si Miko, mungkin Miko orangnya suka iseng, suka bercanda. Nah, dalam hal ini ketika Faruk sangat kesal dengan Miko, yaitu salah satu alternatifnya adalah mengingat kebaikannya si Miko, mengingat kebersamaan si Miko sama sekali dan teman-teman yang lain. Itu membuat rasa amarah dendam kita itu akan mereda. Yang terakhir, simple self care. Kegiatan sederhana seperti mandi, memasak dan pijat untuk membantu pengolahan emosinya. Jadi ini kayak semacam healing tapi bisa dengan cara sederhana. Dan memasak bagi orang yang suka memasak, bagi yang perempuan ya Mbak, ini bisa diterapkan ketika kita marah dengan orang, ya udah kita alihkan ke kegiatan yang lebih bermanfaat, katanya memasak seperti itu. Kemudian pijat, diyakini beberapa orang itu pijat bisa merilekskan perasaan kita, tubuh kita, mengistirahatkan tubuh kita, perasaan kita yang sedang capek seperti itu. Ini beberapa cara ya yang bisa digunakan, bisa diterapkan dalam kehidupan kita untuk ibu dan untuk kalian semuanya, yang mana dalam hal ini bisa untuk mengelola emosi dan menghindari konflik dengan orang lain. Gitu ya. Baik, ini Ibu akan berikan LKPD, lembar kerja beserta didik. Ibu harap kalian mau mengisi semuanya. Baik, ini LKPD sudah Ibu terima dan kalian kumpulkan. Evaluasi hasil juga sudah kalian kumpulkan ya. Nanti Ibu akan lihat bagaimana hasilnya
Ibu harap jika nanti di suatu hari Ibu akan melakukan kegiatan tidak lanjut dari kegiatan hari ini, entah itu mungkin kelompok, konseling kelompok, atau konseling individu, Ibu harap kalian siap mengikuti ya. Oke, siap ya? Ya, baik, kalau semuanya sudah sepakat, kita akhiri kegiatan. Terima kasih untuk kerjasamanya dan terima kasih untuk partisipasinya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.